Mau investasi tapi ragu saat tahun-tahun politik? Nih aku kasih tahu ya kiat-kiatnya cuma di Financial Update. Oke, pada episode kali ini nih kita akan bahas tentang kiat-kiat berinvestasi di tahun politik nih. Tahun politik itu merupakan tahun yang penuh dengan ketidakpastian, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Biasanya karena ada pergantian kepemimpinan ya, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin daerah. Tentu saja peraturan yang berlaku juga pasti akan berdampak dan berefek yang sangat besar bagi negara maupun daerahnya. Dampaknya kena juga ke pasar keuangan ya, termasuk salah satunya adalah pasar saham. Ketidakpastian politik dapat menyebabkan volatilitas pasar keuangan. Apa sih volatilitas? Nah itu kalau di bahasa keuangan itu artinya ketidakstabilan, naik turun pasar saham, harga naik harga turun. Nah itu terlalu ekstrim biasanya kalau di tahun-tahun politik. Nah sedangkan kalau ketidakpastian di hal ekonomi biasanya menyebabkan penurunan dari harga aset yang sedang berlaku. Nah, oleh karena itu penting banget nih teman-teman untuk bisa menerapkan kiat-kiat untuk berinvestasi di tahun politik. Nah ini dia kira-kira kiat-kiat investasi di tahun politik. Kalau untuk di tahun politik lebih baik kalau investasi fokusnya untuk yang long term. Kalaupun mau beli saham, belilah saham yang memang nabung saham. Ada bedanya antara main saham dengan nabung saham. Kalau main saham ya dia akan mainnya in out. Harga lagi naik dijual, nanti harga turun dikit lagi beli. Nah padahal teman-teman kalau misalnya yang memang in ataupun out pada saat penjualan saham itu, teman-teman pasti akan kena fee loh, fee jual dan fee beli. Kalau misalnya nabung saham ya sekali atau top up lagi. Jadi dia akan long term pemakaiannya, keuntungan pun bisa lebih berlipat. Kenapa sih harus yang long term? Ya karena resikonya sedikit lebih rendah gitu ya, lebih rendah daripada investasi jangka pendek gitu. Karena fluktuasi pasar cenderung berkurang dalam jangka panjang. Oke, yang kedua adalah don't put your egg in one basket. Artinya teman-teman harus mendiversifikasi portofolio. Kalau kita mau mendiversifikasikan portofolio, tergantung kebutuhan kita. Ini dana ini bisa di standby kan atau dalam waktu 3, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mana dana yang akan dipakai dan tidak akan dipakai. Nah, diversifikasi portofolio juga ini ada macam jenisnya. Jenis asetnya bisa dalam bentuk macam-macam jenis aset, sektor, dan bisa di mana-mana ya, investasinya bisa di dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu hindari juga untuk investasi spekulatif. Jadi jangan ikut-ikutan nih teman-teman. Untuk FOMO, ya, fear of missing out. Nah, kalau untuk investasi spekulatif biasanya ya resikonya juga cukup tinggi karena tebak-tebak buah manggis ya. Lalu yang berikutnya apa lagi nih kiat-kiatnya? Yaitu memantau perkembangan politik dan ekonomi teman-teman. Penting banget teman-teman ini harus bisa mengerti apa sih yang lagi terjadi, situasi politik dan ekonomi di Indonesia di saat ini seperti apa. Lalu potensi di tahun politik ini investasi seperti apa yang kira-kira cocok dengan profil kita yang mau nyimpen dana atau mau berinvestasi. Pengaruh hasil pemilu terhadap pasar keuangan. Nah ini hasilnya juga akan berdampak signifikan terhadap kebijakan-kebijakan daerah dan negara tersebut. Kira-kira kemampuan negara kita ini sampai di mana sih dari sisi keuangan? Nah itu dia. Ini kebijakan-kebijakan ini tentu saja nanti akan sangat berpengaruh baik untuk para investor dalam negeri maupun luar negeri yang mau masukin dana ke kita juga. Siapapun pemimpin yang terpilih, ini pasti pasar saham akan bergejolak. Baik itu dalam arti bergejolak positif kah? Atau bergejolak negatif. Nah, potensi investasi di tahun politik. Meskipun tahun politik ini penuh dengan ketidakpastian, tapi juga terdapat potensi investasi yang cukup besar loh teman-teman. Seperti misalnya dulu 5 tahun yang lalu ya, pada saat Presiden Jokowi terpilih, dia sudah mencanangkan programnya, saya akan meningkatkan infrastruktur, saya akan bangun jalan segala macam ya. Intinya dia mau membuka infrastruktur Indonesia supaya investor asing itu mau masuk ke Indonesia. Saham-saham yang berbau infrastruktur naik nggak? Naik teman-teman. Kalau biar tahu kiat-kiat investasi yang bagus ya gunakan jasa konsultan investasi tentu saja ya. Jadi benar-benar nanya ke orang yang ngerti, yang mengikuti tentang
investasi Indonesia, resikonya seperti apa, lalu tinggal disamakan dengan profil si nasabah tersebut. Yang berikutnya adalah mempelajari resiko investasi. Teman-teman ini harus ngerti banget tentang resiko. Kalau kita belum terbiasa untuk berinvestasi di resiko investasi yang lebih tinggi, ya jangan dihajar masuk ya. Jadi kalau misalnya pada saat ada resiko loss, teman-teman nggak bisa terima resiko lossnya, ya akan ngerusak kemana-mana. Kalau udah investasi, apa berikutnya? Sabar. Investasi adalah proses jangka panjang, jadi harus penuh rasa sabar, penuh perhitungan juga ya. Jadi jangan berharap kalau misalnya hari ini baru investasi, besok sudah naik, itu namanya judi togel ya. Kalau saya boleh kasih saran ya, di tahun politik ini berinvestasilah dengan lebih bijak ya, carilah tempat investasi yang aman ya, tapi menghasilkannya lumayan juga. Ya, tentu saja boleh jadikan salah satu pilihan yaitu simpanan berjangka oren. Hanya ada di Kopnus Pos, bunganya juga atau imbal jasanya juga sangat-sangat menarik. Tentu saja aman. Kenapa aman? Ya karena dana kelolaan yang dikumpulkan itu hanya untuk dialihkan untuk pengelolaan pinjaman kredit pensiunan yang dijamin oleh negara. Oh, kok bisa dijamin sama negara? Tentu saja karena untuk pensiunan TNI, Polri dan ASN ya. Jadi sangat-sangat aman dan sangat-sangat menarik, bunganya, imbal jasanya, kelolaannya juga sangat sehat. Mungkin itu bisa jadi salah satu cara teman-teman untuk pilihan berinvestasi. Oke. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang kiat-kiat berinvestasi di tahun politik. Semoga informasi ini yang saya sampaikan bisa sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, sekian Financial Update kali ini. Saya Imei Wong, pamit undur diri. Sampai jumpa.